Perkenalkan, nama saya Wiadatun MSA SPDI Mahasiswa PPG Daljab Batch 3 2025 LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06 25 08 25542. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya siap mengikuti UKPPG 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang, depan. Gerak. Gerak, gerak. Gerak, gerak. Gerak. Depan dulu. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Diri. Kepada Ibu Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar apa? Pendidikan. Ya, buku pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Materi hari ini yaitu mengenal Asmaul Husna. Jadi kita simak dulu video yang akan ibu layar tentang Asmaul Husna. Sekarang buka dulu. Ikuti lagunya ya, ayo ikut. Ayo berdiri, ikut. Ya
ya Mu'min, ya Mu'minu, ya Hayyu, ya ya Qayyum, ya Wali, ya Majidu, ya Wali, ya Ahadu, ya Somad, ya Mu'min, ya Mu'takin, ya Mu'akhir, ya Mu'akhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Badru, ya Tawwab, ya Muta'ali, ya Afu, ya Rauf, ya Malik, Dzul Jalali wal Ikram, ya Musitu, ya Jamil, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Mani'u, ya Razzaq, ya Nafi'u, ya Nurru, ya Hadi, ya Badi'u, ya Baqi, ya Warithu, ya Rashidu, ya Sabur, Azza Jalla Dzikruhu, Azza Jalla Dzikruhu. Kita sudah simak video tentang Asmaul Husna. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna langsung. Lihat dulu video selanjutnya, oke? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kabar baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Anak-anak, hari ini akan belajar Asmaul Husna Al-Rohman dan Al-Ahmad. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian Asmaul Husna, pengertian Al-Rohman dan Al-Ahmad, dan meneladani sifat Al-Rohman dan Al-Ahmad. Apa Asmaul Husna itu? Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma yang berarti nama lama dan Husna yang berarti baik atau indah. Dengan demikian, Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama terbaik atau nama-nama dan paling indah yang dimiliki oleh Allah. Al-Rohman artinya adalah nama-nama yang indah. Sifat ini berarti Allah Maha mengampuni segala kesalahan dan mengampuni kesalahan manusia yang bertaubat kepada Allah. Meneladani Al-Quran yakni dengan cara membiasakan untuk belajar menghina orang lain. Maksudnya, apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan oleh manusia ataupun baik manusia atau orang lain, tidak perlu melakukannya atau menciptakannya imani kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Al-Afu artinya yang maha pemaaf atau yang maha menghapus dosa. Ini adalah salah satu nama baik Allah, Asmaul Husna, yang menunjukkan bahwa Allah mampu mengampuni dan menghapus kesalahan hamba-hambanya, bahkan tanpa meninggalkan jejak. Meneladani sifat Al-Afu berarti menjadi orang yang pemaaf, tidak menyimpan dendam, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kesimpulannya, maaf berarti rela memberi ampun atas tanpa ada rasa dengki atau keinginan untuk membalas. Memaafkan adalah proses aktif untuk melepaskan perasaan marah dan sakit hati. Dalam Islam, memaafkan adalah sifat yang sangat mulia dan dianjurkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri Maha Pemaaf, Al-Afu. Menyatakan penyesalan adalah bagian terpenting dari permintaan maaf. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar menjaga kesadaran kita, memahami perasaan orang lain yang tersakiti, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tanpa penyesalan, permintaan maaf hanya menjadi kata-kata. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jadinya jika kalian mempunyai kesalahan tapi tidak dimaafkan? Dari aku. Apa lagi? Oh ya, bagus. Tidak enak, tidak nyaman. Ya. Kalau seandainya di dunia ini orang-orang tidak saling memaafkan, bagaimana? Tidak dokter. Tidak bermusuhan.
Sa. Semangat. Mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir. Ulang lagi. Semangat. Mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir. Tepuk semangat. Ayo kita lanjut belajar. Oke? Kita buka sip untuk belajar. Panggung dulu, Pak. Belajar pembelajaran materi hari ini apa? Belajar Asmaul Husna, Al-Ghafar, tujuan belajarnya biar apa? Supaya kalian bisa menjelaskan arti Al-Ghafar dan Al-Afu, bisa tahu, bisa mengerti tentang sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa Asmaul Husna itu? Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab asma, yang berarti nama, dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi kalau Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik dan indah. Selanjutnya Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya Allah Maha Pengampun. Sifat ini berarti Allah Maha mengampuni kesalahan dan menutupi aib semua manusia. Allah itu Maha Pengampun, tak terbatas pengampunan Allah. Ya. Jika kalian punya aib, kalian akan ditutupi oleh Allah. Jika kalian merasa berdosa, Allah akan mengampuni. Jadi jangan pernah takut untuk minta ampunan kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Ya, selanjutnya meneladani Al-Ghafar. Dengan apa? Dengan cara bagaimana meneladani Al-Ghafar? Dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Jika temanmu punya aib atau punya kejelekan, jangan diberitakan ke orang lain. Jangan disebarluaskan. Jangan seperti itu punya aku nggak bau, mau badan nggak enak. Jangan disebar. Oke? Jadi kalian itu harus meneladani sifat Al-Ghafar dengan cara menutupi dosa atau aib di sekitar kita, teman, keluarga, ya, masyarakat. Kalian harus belajar menutupi aib, tidak menceritakannya kembali. Mengerti? Selanjutnya slide. Kita akan belajar Al-Afu. Apa Al-Afu itu, nak? Al-Afu itu Maha Pemaaf. Pemaaf atau yang Maha menghapus dosa. Jika ada teman kita mempunyai salah, kita harus memaafkan. Jadi kita harus memaafkan.
Ya, meneladani al-afu. Meneladani sifat al-afu yaitu maha pemaaf, berarti menjadi orang yang pemaaf, tidak menyimpan dendam. Jika ada temanmu yang mempunyai kesalahan, kalian harus memaafkan. Tidak ada dendam, tidak membalas keburukan. Jangan gini, awas ya, dia anu sama saya, nanti tak balas sama saya. Tidak boleh ya, harus memberi contoh dengan cara memaafkan. Bagus. Kesimpulannya, maaf berarti memberi ampun atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci atau keinginan untuk membalas. Memaafkan adalah proses aktif untuk melepaskan perasaan marah. Dan sakit hati dalam Islam, memaafkan adalah sifat yang sangat mulia. Jika ada temanmu yang punya salah, kamu ikhlas menerima, memaafkan, itu adalah perbuatan yang mulia. Oke. Menyatakan penyesalan al-afu. Menyatakan penyesalan adalah bagian terpenting dari permintaan. Kalau kamu punya salah sama orang, kamu menyesal dengan apa yang kamu buat, apa yang kamu mempunyai salah, ya, itu sangatlah baik. Oke. Dan berjanji, tapi kalian harus berjanji tidak mau mengulanginya lagi. Kalau kamu minta maaf terus mengulanginya lagi, minta maaf lagi, ulangi lagi, kan jadi bosan. Dia minta maaf terus, nanti ulang lagi salahnya. Ya, kalau minta maaf dengan tulus itu membuat kesalahan, kalian harus ikhlas, jangan mengulanginya lagi. Ya, cukup materi hari ini. Ya, kita akan beralih ke yang lain. Stop. Yuk, kita bentuk kelompok dulu ya. Ya, kelompok. Ibu sudah membentuk kelompok. Sekarang duduk ke tempat kelompok masing-masing. Ayo. Ya. Ya. Sekarang kita harus cocokkan asmaul husnanya, kartunya. Oke. Ambil pensilnya. Berapanya? Ya. Ada yang beda ya. Yuk, bisa langsung dikerjakan. Ya. Yuk, bisa langsung dikerjakan. Dicocokkan, oke? Benar. Bisa langsung dikerjakan. Dicocokkan. Sambil lalu ibu menyiapkan ya, menyiapkan permainan untuk kakak. Ya. Tuh, 5.000. Oh salah. Oh salah, maaf. Sabar ya. Ini dong berarti.
Oke. Siap. Udah, Nak? Udah. Sudah? Sudah. Sekarang Ibu mau tahu hasil kerja kalian dengan cara bermain ke depan dengan cara mencocokkan nama-nama asmaul. Nah, caranya maju dua kelompok ya. Kelompok ini dan kelompok itu seandainya maju ke depan saling bergantian mencocok. Siapa yang tepat dan cepat ya? Tepat dan cepat. Siap? Caranya di garis ya, dicocokkan dengan artinya. Oke, contoh as-somad artinya apa? Jadi kalian harus mencocokkan dengan nama atau mana yang artinya as-somad. Oke? Nih ya. Sekarang kalian sudah mencocokkan di kertasnya. Sekarang Ibu mau tahu kelompoknya. Kamu sama kelompoknya ini. Ayo cowok lawan cewek, oke? Ayo maju baris sini. Yuk, ayo. Diingat ini melatih kalian mengingat, membuktikan, ya, mengingat, menghafal atau mengingat apa yang dikerjakan kalian menghafal. Oke? Oh ya, tuh ya. Yuk, baris, baris, baris. Yuk, baris. Yuk, baris. Yuk. Aku spidolnya, aku Pak. Spidol. Nih, tunggu Ibu nanti hitung ya. Tuh, ya. 1. Buka spidolnya. Nanti digilir ya. 1, 2, 3. I'm a genius, a genius. He's a genius.
tentang Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Bagaimana menurut kalian tentang pendapat Al-Ghaffar dan Al-Ghafur? Iya, pengertian Al-Ghaffar dan Al-Ghafur menurut kalian, pandangan kalian itu seperti apa? Nanti Ibu menurut kelompok ini apa, nanti Ibu apresiasikan ya. Kita kalau dan alam itu mahal. Kita kalau mempunyai kita akan maka kita harus Ayo, sudah ada yang siap? Belum. Sebentar lagi. Ayo, kelompok mana yang bisa memberikan pemahamannya tentang Al-Ghaffar dan Al-Ghafur? Kelompok ini, ayo. Al-Ghaffar dan Al-Ghafur apa menurut kamu? Menurut kelompok ini apa? Allah yang Maha Pengampun dan menutupi aib-aib hambanya. Ya, tuh. Sekarang di kehidupan kita itu tidak mungkin ya akan baik-baik saja terus, mesti ada yang tidak suka, ada yang suka ya. Jadi sebagaimana cara kita mempunyai hati yang besar, memaafkan atau mengampuni dosa-dosa teman kita, kesalahan teman kita. Sekarang Ibu hanya ingin kalian mencontohkan atau bermain peran, role play, caranya mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari tentang meneladani sifat Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Kelompok mana yang bisa, ayo? Oh bagus, kelompoknya Aher, ayo maju. Ayo siap, maju. Ayo siap. Stop. Kita kalau berteman tidak boleh saling bertengkar, saling memaafkan. Salaman. Bagus. Jadi dari penampilan tadi kita itu harus saling memaafkan. Oke. Sekarang kita simpulkan bahwasanya Al-Afu apa? Al-Ghaffar apa? Berarti Al-Afu artinya Maha Pengampun. Kalau Al-Ghaffar, jadi kalian sudah paham kan? Kalau Al-Ghaffar itu kita harus saling memaafkan. Kalau Al-Afu harus saling mengampuni. Jadi di pelajaran hari ini, dan setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Manusia itu tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Jadi sebagai tugas manusia juga kita harus saling memaafkan dan mengampuni. Karena mengampuni timbul rasa cinta damai di hati, timbul rasa kasih sayang. Oke? Jadi kita harus hidup rukun, damai, cinta damai sesama umat manusia, saudara, teman, dan semuanya. Ya, sekarang nanti Ibu kasih tugas di rumah ya, untuk kalian. Ibu mau refleksi dulu
Oh. Ya. Ya. Bu, ini apa nak? Kalau sudah lemas, sudah lapar? Yes. Sebentar lagi kan keluar, pelajaran kan selesai. Ibu kasih tugas di rumah ya. Ya. Tugas tentang kehidupan di rumah, tentang pengalaman al-afu dan al-lofa di rumah. Cari contoh atau tugas di rumah ini, nanti ditulis hasil tugasnya, dikumpulkan setelah pelajaran agama kembali. Oke? Saya kasih. Oke? Apa nak? Ada sebelum pelajaran ditutup, ada yang mau ditanyakan?